Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Iqbal dengan NIM 5012000578. Baik, di sini saya akan membacakan artikel yang telah saya buat. Indonesian Debt Research Article in Scopus. Yang pertama, pembiayaan ekuitas dan pembiayaan berbasis utang. Bukti dari lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia. Makalah ini menyelidiki dampak keuangan mikro Islam terhadap kesejahteraan rumah tangga pedesaan di Indonesia. Dengan menggunakan kuesioner survei, penelitian ini mengeksplorasi dua kelompok pembiayaan dalam keuangan mikro Islam, ekuitas dan pembiayaan berbasis utang. Referensi dari Vianto dan kawan-kawan 2018, Jurnal Keuangan Pasifik, Basin, volume 52 dan halaman 163 sampai 172. Selanjutnya, optimisme akumulasi utang dan pertumbuhan bisnis. Kami akan menggunakan data dari survei kehidupan keluarga Indonesia untuk mengeksplorasi front optimisme dalam utang Indonesia dan dinamika pertumbuhan perusahaan. Referensi dari Lim dan kawan-kawan 2022, Jurnal Ekonomi Perilaku dan Eksperimental yang volume 97. Selanjutnya, strategi perusahaan kegagalan investasi yang berlebihan. Sebuah studi kasus kebangkrutan maskapai penerbangan milik negara Indonesia Garuda Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk berbagi pengetahuan dan praktik di balik strategi perusahaan. Penelitian ini diterapkan oleh maskapai penerbangan milik negara Garuda Indonesia karena beberapa malpraktek. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini beragam, menggabungkan studi kasus dengan analisis deskriptif dan konten. Referensi yang berasal dari Subianto 2022, studi kasus tentang kebijakan transportasi. Selanjutnya, analisis hipotesis. Analisis hipotesis defisit kembar di Indonesia dan dampaknya terhadap krisis keuangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara transaksi berjalan dan defisit anggaran atau hipotesis defisit kembar untuk mengukur transaksi berjalan dan indikator anggaran makroekonomi lainnya dalam memprediksi krisis utang Indonesia. Referensi dari Handoyo dan kawan-kawan 2020, Helion yang volume 6. Selanjutnya, papan yang terhubung secara politis, afiliasi keluarga dan kelompok bisnis, dan biaya modal atau bukti dari Indonesia. Memeriksa dampak dari badan-badan yang relevan secara politik atau baik Dewan Pengawas, SB, dan Dewan pada utang dan biaya modal perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Indonesia yang telah membentuk sistem tata kelola perusahaan 2 tingkat. Referensi yang berasal dari Joni dan kawan-kawan 2020, yang sumber tinjauan akuntansi Inggris dengan volume 52. Selanjutnya, apakah label Islami menunjukkan kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESG? Bukti dari perusahaan yang sesuai dengan syariah di Indonesia dan Malaysia. Studi ini secara empiris menyelidiki pengaruh label Islam pada kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola. Perusahaan syariah di Indonesia dan Malaysia ditandai dengan utang yang lebih rendah dan pendapatan non-syariah yang lebih rendah dan memiliki standar etika yang lebih tinggi. Diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih baik lagi di lingkungan masyarakat. Referensi berasal dari Koyum dan kawan-kawan 2020, ulasan Borsa Istanbul dengan volume 2 halaman 306 sampai 320. Selanjutnya, praktik
keberlanjutan dan biaya utang, bukti dari negara-negara ASEAN. Studi kami menyelidiki dampak praktik keberlanjutan yang diukur dengan kinerja keberlanjutan dan pengungkapan biaya utang perusahaan ASEAN di Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Referensi Gracia dan kawan-kawan tahun 2021, Jurnal Produksi Pembersih dengan volume 300. Selanjutnya, identifikasi masalah dan intervensi dalam sistem sinkronisasi data pendidikan tinggi di Indonesia. Dengan mewawancarai para pemangku kepentingan, Departemen TI mengidentifikasi masalah dalam melaporkan kegiatan belajar siswa atau AKMS. Kedua, prioritasnya adalah proses bisnis yang tidak tidak efektif dan masalah teknis yang diidentifikasi menggunakan analisis Pareto. Referensi berasal dari Wibowo dan kawan-kawan tahun 2022, Ilmu Komputer Prosedia dengan volume 197 dan halaman 484 sampai 494. Selanjutnya, pendekatan transaksional dan relasional terhadap koneksi politik dan biaya utang. Buku putih ini membahas implikasi ekonomi dari pendekatan perusahaan untuk mengembangkan dan mempertahankan hubungan politik. Secara khusus, kami menyelidiki apakah pemberi pinjaman lebih memilih koneksi transaksional dan koneksi relasional. Referensi Arifin dan kawan-kawan 2022, Jurnal Keuangan Perusahaan dengan volume 65 dan halaman 10, 17, 68. Selanjutnya, kekebalan keuangan perusahaan dari Bursa Saham Indonesia dan Shanghai selama perang dengan Amerika Serikat Cina. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kekebalan dan kerentanan ekonomi tingkat negara karena efek multidimensi dan perjuangan kondisi moneter dan intervensi pihak berwenang. Penelitian ini memanfaatkan kesengsaraan ekonomi sebagai variabel modern untuk melihat hubungan antara kekebalan ekonomi dan pengembalian persediaan kelompok. Referensi Wijaya dan kawan-kawan 2022, Helion dengan volume 8. Selanjutnya, apakah pandemi COVID-19 lebih menudar bagi pasar saham Indonesia perbandingan dengan keuangan Asia? Pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung telah mengejutkan seluruh pasar saham global. Beberapa krisis keuangan masa lalu juga memiliki dampak global dan telah berkembang di luar negara asal. Studi saat ini membandingkan efek infeksi dari empat krisis keuangan di Asia, krisis subprime di Amerika Serikat, krisis utang di kawasan Euro, dan krisis COVID-19. Referensi Kofra dan kawan-kawan 2022, Jurnal Ekonomi Asia dengan volume 79. Selanjutnya, batu bara versus energi terbaru, optimalisasi biaya paling rendah dari sektor listrik Indonesia. Indonesia, ekonomi terbesar di Asia Tenggara, adalah salah satu negara top dunia dalam mengembangkan pembangkit listrik tenaga batu bara. Biaya energi terbarukan utama, terutama matahari dan angin. Referensi dari Ordonez dan kawan-kawan 2022, optimalisasi biaya paling rendah dari sektor listrik Indonesia, energi untuk pembangunan berkelanjutan dengan volume 68, halaman 350 sampai 363. Selanjutnya, kinerja sosial perusahaan dan tingkat utang perusahaan, dampak pandemi COVID-19 dan lingkungan kelembagaan. Buku putih ini mengevaluasi hubungan antara kinerja sosial perusahaan atau CSP dan utang perusahaan dengan fokus pada krisis kesehatan masyarakat yang sedang berlangsung, pandemi COVID-19, dan memeriksa saluran di antara mereka. Referensi BAI dan kawan-kawan
2022, Surat Penelitian Keuangan dengan volume 47. Pada selanjutnya, pada hubungan heterogen antara utang publik dan pertumbuhan ekonomi. Dengan menggunakan data panel dari 115 negara dari tahun 1995 hingga 2016, kami akan memodelkan heterogenitas hubungan dengan pertumbuhan utang dan faktor-faktor mendasar yang dapat menjelaskannya. Referensi Gomez dan kawan-kawan 2022, Jurnal Pasar Keuangan Internasional, Lembaga dan Uang, volume 77 dengan halaman 10, 15, 28. Selanjutnya, penegakan utang dan biaya pembiayaan utang. Cari tahu apakah penyitaan mempengaruhi biaya surat utang dalam transaksi di 28 negara. Penegakan hukum yang kuat mengurangi hasil keamanan, menunjukkan bahwa penegakan hukum mempengaruhi hasil penawaran melalui kualitas kreditor. Referensi Liang dan kawan-kawan, tahun 2021, Finance Research Letter. Selanjutnya, membongkar peran utang publik dalam mengkonsumsi energi terbarukan, wawasan baru dari negara-negara berkembang. Dalam tren mempromosikan penggunaan energi terbaru, sebagai besar literatur dikhususkan untuk para penentu tersebut. Namun, analisis empiris mengabaikan dampak obligasi pemerintah terhadap penggunaan energi terbaru. Referensi Hashemizadeh dan kawan-kawan pada tahun 2021, Energi dengan volume 224 dan halaman 120187. Selanjutnya, gagal bayar utang COVID. Pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan tajam dalam produksi ekonomi dan peningkatan tajam dalam pengeluaran pemerintah. Ini meningkatkan risiko utang negara, terutama di negara-negara berkembang. Referensi Vaskos dan kawan-kawan pada tahun 2022, Lembaga dan Uang dengan volume 77. Selanjutnya, kesetaraan Richardian, utang luar negeri dan risiko default berdaulat. Kami memeriksa dampak solvabilitas pemerintah pada penyeimbangan tabungan publik swasta dengan menggunakan data dari 80 negara dari tahun 1989 hingga 2014. Kami menemukan bukti kuat bahwa ada pola terbentuk dalam saldo tabungan publik swasta dalam peringkat kredit nasional. Referensi Esler dan kawan-kawan pada tahun 2022, Jurnal Perilaku Ekonomi dan Organisasi dengan volume 197 dan halaman 21 sampai 49. Struktur modal dinamis di Indonesia. Apakah pendidikan dan pengalaman CEO penting? Berdasarkan teori tingkat atas, makalah ini menggunakan model leverage dan adjustment rate atau COA. Target untuk mengevaluasi hubungan antara pendidikan CEO dan pengalaman Dynamic Capital Structure atau DCS. Referensi Chua dan kawan-kawan pada tahun 2022, Tinjauan Manajemen Asia Pasifik dengan volume 27 dan halaman 58 sampai 68. Selanjutnya, meninjau kembali peran keuangan iklim internasional ICF untuk mencapai target kontribusi yang ditentukan secara nasional. Ekstrak iklim telah berdampak pada peningkatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan internasional. Oleh karena itu, semua penerbit masing-masing lokasi internasional yang berkembang perlu menerapkan mitigasi ekstrak cuaca dan tindakan bersih. Referensi Suroso dan kawan-kawan pada tahun 2022, Ilmu Lingkungan dan Kebijakan dengan volume 131 halaman 188 sampai 195. Selanjutnya, efek non-linear dari utang publik terhadap inflasi. Apakah ukuran ekonomi bayangan itu penting? Makalah ini meneliti efek non-linear dari utang pemerintah terhadap inflasi dengan menggunakan sampel dari 22 negara berkembang. Hasil kami menunjukkan efek ambang batas antara inflasi dan utang pemerintah. Referensi Dumitrescu dan kawan-kawan pada tahun 2022, Surat Penelitian Keuangan dengan volume 46 dan halaman 10, 22, 55.
Selanjutnya, penentu struktur modal dan kinerja keuangan perusahaan. Pendekatan PLSM, bukti dari Malaysia dan Indonesia. Kami akan memeriksa dampak penentu struktur modal terhadap kinerja keuangan perusahaan dan efek mediasi utang perusahaan Malaysia dan Indonesia dari tahun 1950 hingga 2010. Referensi Ramli dan kawan-kawan 2019. Tinjauan triwulan ekonomi dan keuangan dengan volume 71 halaman 148 sampai 160. Selanjutnya, analisis efektivitas amnesti pajak di Indonesia. Tulisan ini meneliti efektivitas program pengampunan pajak di Indonesia melalui analisis deskriptif, kuantitatif, dan studi empiris komplementer. Ditemukan bahwa amnesti meningkatkan basis pajak dan pendapatan dalam jangka pendek dan memiliki dampak positif. Referensi Hajawiyah dan kawan-kawan 2021, audit dan perpajakan dengan volume 44. Selanjutnya, utang dan PBB, kebebasan kasus migrasi tenaga kerja transnasional dari Vietnam. Migrasi tenaga kerja di lintas batas di Asia terutama diselenggarakan oleh jaringan perantara komersial canggih yang mengambil keuntungan dari enzim mobilitas yang sangat ketat dari kawasan ini dan kesenjangan dalam kontribusi pekerjaan dan pekerjaan. Referensi Hoang pada tahun 2020, Geoforum dengan volume 116 dan halaman 33 sampai 41. Selanjutnya, integrasi keuangan dan korelasi antara utang internasional dan aliran ekuitas. Makalah ini secara empiris mendokumentasikan banyak fakta yang bergaya tentang utang internasional dan aliran ekuitas, dan secara teoritis meneliti peran dua aset keuangan dalam pembagian risiko internasional. Referensi Sen 2022, Jurnal Uang dan Keuangan Internasional dengan volume 122. Selanjutnya, budaya nasional dan pilihan antara utang bank dan utang publik. Studi ini meneliti peran budaya nasional dalam keputusan perusahaan antara utang bank dan utang negara dengan referensi Cui dan kawan-kawan 2021. Pacific Basin Finance Journal dengan volume 70. Selanjutnya, COVID-19, stigma sosial dan perubahan praktik keagamaan di komunitas jamaah tabligh di Lombok, Indonesia. Munculnya COVID-19 menimbulkan tantangan serius bagi kehidupan masyarakat yang sedang dalam proses memulihkan aspek kehidupan yang dulunya dianggap normal oleh banyak orang. Di Indonesia, praktik keagamaan pada tahun 2020 mengalami semacam ketidakberdayaan dan kekacauan di bidang ritual dan doors komunitas Islam. Referensi Hamdi 2022, Jurnal Internasional Pengurangan Risiko Bencana dengan volume 76. Selanjutnya, arus modal lintas batas dan dinamika pengembalian di pasar saham negara berkembang, peran relatif dan ekuitas dan arus utang. Makalah ini meneliti dampak arus modal lintas batas di pasar keuangan dengan berfokus pada komposisi arus, ekuitas, dan arus utang, dan dampak relatifnya terhadap pengembalian dan volatilitas pasar negara berkembang. Referensi Bhatia dan kawan-kawan 2018, Jurnal Uang dan Keuangan Internasional dengan volume 109. Selanjutnya, nexus antara total sewa sumber daya alam dan utang publik di negara-negara kaya sumber daya. Analisis data funnel. Studi ini meneliti hubungan kausal dan jangka panjang antara total sewa sumber daya alam dan pembangunan ekonomi dalam fungsi utang publik. Referensi Ampopo dan kawan-kawan 2021, analisis data funnel kebijakan sumber daya dengan volume 74. Selanjutnya, membawa entitas milik negara kembali ke dalam perdebatan kebijakan industri atau kasus Indonesia. Perdebatan kebijakan industri dengan negara berkembang sebagian besar mengabaikan peran perusahaan milik negara. Makalah ini berpendapat bahwa kebangkitan kapitalisme negara sebagian merupakan reaksi oleh negara-negara berkembang terhadap pola perubahan struktural baru-baru ini. Referensi Kim dan kawan-kawan 2021, perubahan struktural dan dinamika ekonomi.
dengan volume 59 halaman 496 sampai 509. Selanjutnya akses inspeksi internasional VCAOB dan kontrak utang, bukti dari perusahaan American Depository Receipt. Kontrak utang yang meningkat setelah investor meminjam menjalani inspeksi VCAOB. Selanjutnya itu pemberi pinjaman semakin menggunakan perjanjian keuangan hanya untuk meminjam ADR yang berlokasi di negara-negara di mana negara asal mereka kurang intuitif. Referensi Huang dan kawan-kawan pada tahun 2022, Jurnal Akuntansi dan Kebijakan Publik dengan volume 41 dan halaman 106937. Selanjutnya, kerentanan keuangan rumah tangga di Indonesia. Pengukuran dan penentu. Studi ini menggunakan data dari survei neraca dalam tangga 2016 dan 2017 untuk menilai tingkat kestabilitasan keuangan di rumah tangga Indonesia. Referensi Nur Hidayati dan kawan-kawan 2021, permodalan ekonomi dengan volume 96 dan halaman 433 sampai 444. Selanjutnya literasi keuangan, utang, toleransi risiko dan kesiapan pensiun, bukti dari Selandia Baru. Studi ini meneliti dampak literasi keuangan terhadap kepemilikan utang, ketidakamanan utang dan pengambilan risiko pada orang tua. Referensi Noviarini dan kawan-kawan pada tahun 2021, Pacific Basin Finance Journal dengan volume 68. Selanjutnya, keringanan utang, menarik bank dengan tak tertahankan karena madu menarik laba. Bukti dari program bantuan utang negara-negara berpenghasilan rendah. Krisis COVID-19 baru-baru ini telah menghidupkan kembali perdebatan tentang keringanan utang dan telah mendorong pemberi pinjaman publik untuk memperlakukan moratorium utang luar negeri. Referensi Ferry dan kawan-kawan pada tahun 2021, Tinjauan Internasional Hukum dan Ekonomi dengan volume 66. Selanjutnya, reformasi Dewan dan Pilihan Utang. Dalam studi ini, kami mempelajari efek informasi Dewan pada pemilihan di antara bank dan utang publik. Dengan menggunakan pola besar pengamatan perusahaan, 12 bulan dari 29 negara dan pengaturan perbedaan dalam perbedaan, kami menemukan bahwa reformasi Dewan Utama menyebabkan rasio utang lembaga keuangan lebih rendah. Referensi Benas dan kawan-kawan pada tahun 2021, Jurnal Keuangan Perusahaan dengan volume 69. Selanjutnya, apakah integrasi pasar utang memperkuat transmisi internasional siklus bisnis selama krisis keuangan? Transmisi internasional dari siklus bisnis yang sebenarnya selama krisis keuangan bervariasi secara dramatis, tergantung pada jenis integrasi pasar obligasi. Menggunakan dataset pasangan bilateral dari 57 negara dari 2021 hingga 2013. Referensi Kim dan kawan-kawan 2021, Jurnal Uang dan Keuangan Internasional pada volume 115. Selanjutnya, penelitian tentang peringatan dini risiko ekonomi dari investasi luar negeri Cina untuk pembangkit listrik tenaga batu bara. Indonesia saat ini adalah investor asing terbesar di pembangkit listrik tenaga batu bara Cina, tetapi frekuensi risiko ekonominya tinggi. Untuk membantu pembangkit listrik tenaga batu bara Cina menghindari risiko ekonomi. Referensi Kang dan kawan-kawan 2021, perubahan struktural dan dinamika ekonomi dengan volume 256 dengan halaman 298 sampai 309. Selanjutnya, migrasi pengiriman uang dan akumulasi modal manusia dengan kendala utang dan endogen. Makalah ini meneliti dampak migrasi tenaga kerja dan pengiriman uang pada modal manusia dan pertumbuhan. Referensi Destrin dan kawan-kawan pada tahun 2021, Ilmu Sosial Matematika dengan volume 112 halaman 38 sampai 60. Selanjutnya, politik batubara, listrik dan batubara di Indonesia. Indonesia adalah satu negara dengan rencana perluasan kapasitas batubara terbesar di dunia, menimbulkan tantangan besar bagi tujuan mitigasi perubahan iklim global.
Untuk memahami pendorong politik yang mendasarinya, kami melakukan wawancara ahli dan memeriksa bagaimana aktor individu dan tujuan mereka. Referensi Ordonez dan kawan-kawan pada tahun 2021, Ilmu Lingkungan dan Kebijakan, dengan volume 123 halaman 44 sampai 57. Selanjutnya, apakah utang luar negeri berkelanjutan? Pendekatan probabilistik. Indonesia adalah salah satu negara dengan rencana perluasan kapasitas batu bara terbesar di dunia, menimbulkan tantangan besar bagi tujuan migrasi iklim global. Referensi Navarro Ortiz dan kawan-kawan pada tahun 2020. Permodalan ekonomi dengan volume 93 dengan halaman 142 sampai 152. Aliran modal Selanjutnya, aliran modal dan kredit perbankan di Indonesia. Studi ini meneliti dampak arus masuk modal terhadap pinjaman Bank Indonesia dengan referensi Mara dan kawan-kawan 2021. Permodalan ekonomi dengan volume 95 dan halaman 298 sampai 310. Selanjutnya, mencari penentu pembelian kembali saham di perusahaan-perusahaan Indonesia yang terdaftar selama perubahan teratur. Pengenalan peraturan pembelian kembali saham pada tahun 1998 dan 2007 dikombinasikan dengan karakteristik unik pasar Indonesia, meneliti dampak posisi keuangan perusahaan yang tidak optimal terhadap keputusan pembelian kembali saham. Referensi Moin dan kawan-kawan 2020. Jurnal Perilaku Ekonomi dan Organisasi dengan halaman 176 dengan volume 176 halaman 145 sampai 165. Selanjutnya, utang dan depresiasi dolar perusahaan. Semua baik-baik saja yang berakhir dengan baik. Artikel ini membahas dampak depresiasi dapat pada investasi ketika perusahaan memegang utang berdominasi mata uang asing. Makalah ini menggunakan database dari kepemilikan obligasi berdominasi mata uang asing yang dikeluarkan oleh 7.000 perusahaan. Referensi Caballero 2021. Jurnal Perbankan dan Keuangan dengan volume 130. Selanjutnya, dampak ketidaksetaraan pendapatan terhadap utang publik. Mengingat bahwa model tradisional penghalus pajak atau Baro 1979 tidak dapat menjelaskan tren umum baru-baru ini dan peningkatan utang publik atau PD. Dengan referensi Carrera 2021, Jurnal Asimetri Ekonomi dengan volume 24. Selanjutnya, deteksi masalah vintage P2V lending di Indonesia. Financial Technology atau vintage adalah perusahaan yang sedang berkembang di Indonesia, didukung dengan bantuan penggunaan kemajuan infrastruktur teknologi. Hingga akhir 2019, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Otoritas Ekonomi di Indonesia, mencatat ada 164 perusahaan vintage terdaftar dan berizin. Referensi Suryono dan kawan-kawan 2021, Helion dengan volume 7. Selanjutnya, pengelolaan UNN sebagai kebijakan makroprudensial dalam ekonomi terbuka kecil. Makalah ini meneliti peran kebijakan makroprudensial dan intervensi nilai tukar dalam menstabilkan ekonomi dalam menghadapi guncangan asing. Referensi Satyastuti dan kawan-kawan 2021. Analisis dan kebijakan ekonomi dengan volume 71 halaman 446 sampai 462. Selanjutnya, apakah CEO Muslim dan pemangku kepentingan Muslim lebih memilih pembiayaan utang Islam? Studi ini meneliti hubungan antara agama dan pembiayaan utang Islam berdasarkan perusahaan dan non-keuangan Malaysia yang terdaftar antara 2012 sampai 2018. Referensi Brahmana dan kawan-kawan 2021, Jurnal Keuangan Global. Selanjutnya, komposisi utang luar negeri dan siklus kredit domestik. Kami akan memeriksa hubungan empiris antara komposisi utang luar negeri dan siklus kredit domestik menggunakan data triwulan dari 40 negara dari tahun 1980 hingga 2015. Referensi Binder dan kawan-kawan 2021. Jurnal Uang dan Keuangan Internasional dengan volume 115. Selanjutnya, pemanfaatan reservoir kondensat gas yang habis bersuhu tinggi untuk penyimpanan CO2 dan
penambangan panas bumi, sebuah studi kasus reservoir gas Arun di Indonesia. Dalam penelitian ini, simulasi reservoir, skala lapangan, dan penyesuaian riwayat produksi dilakukan untuk menyelidiki potensi penyimpangan CO2 dan penambangan panas CO2 di endapan kondensat gas. Studi kami menunjukkan dan menyuntikkan CO2 ke dalam reservoir arus yang habis. Referensi Zhang dan kawan-kawan 2022. Jurnal Produksi Bersih dengan volume 343. Selanjutnya, gesekan dan kecocokan empiris dalam model DSGE untuk Indonesia. Kami membangun model Stochastic General Equilibrium atau DSGE dinamis kecil di Indonesia dan mengevaluasi fitur struktural model mana yang cocok dengan data aktual. Referensi ZAM 2021. Pemodelan ekonomi dengan volume 99. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.